Meski udah nggak pernah tampil di televisi, ternyata nama Verrel Bramasta nggak pernah sepi dari pemberitaan ya pemirsa. Buktinya baru-baru ini Verrel lagi-lagi viral di media sosial. Yap, Verrel mendadak dituntut ganti rugi sampai 10 juta cuma gegara borong mainan anak-anak di kota Karawang. Padahal Verrel udah bayar semua mainan tersebut seharga 7 juta. Namun anehnya si bapak penjual merasa dirugikan dan menuntut Verrel membayar 10 juta. Verrel yang tak mau masalahnya memanjang auto membayar sisa 3 jutanya ke si penjual. Namun namanya netizen ya kan, karena gak terima Verrel diperes, mereka pun langsung menghujat si bapak penjual. Gua di kios aja modal kagak sampai 5 juta apalagi segerobak. Ya kembalikan aja itu mainannya, udah bersyukur diborong malah mau manfaatin. Tuh bapak gak mikir bakal dihujat kali ya, apalagi yang satu daerah sama bapaknya dan tetangganya. Momen viral begini kayaknya emang sering banget dialamin Verrel sejak jadi anggota dewan. Entah karena statusnya sebagai artis atau cuma karena wajahnya yang tampan, tapi Verrel selalu diserbu serta dikerubuti emak-emak yang ngefans sama dia. Kayak di Singapura beberapa waktu lalu, putra sulung Vena Melinda itu diserbu oleh fans yang kebanyakan mama TKW. Kala itu Verrel dicium, dicubit hingga pipinya dicakar. Alhasil Verrel terpaksa sembunyi di toilet sampai diselamatkan oleh petugas keamanan di sana. Verrel sendiri mengaku gak masalah dan menilai tindakan mereka hanya bagian dari resikonya sebagai artis yang terjun ke dunia politik. Untuk anak muda terjun ke dunia politik itu tidak mudah, apalagi kita-kita yang backgroundnya adalah public figure, yang artis, itu 2 kali lipat lebih tidak mudah. Saya tidak pernah menyerah dan saya yakin dan percaya diri karena seperti yang saya ceritakan, saya melihat dari dulu bagaimana ibu saya juga di awal ketika masuk di politik selalu ada yang mengkritik, ada yang merendahkan, bahkan bukan hanya itu aja, sekarang sebagai anak muda di dunia politik itu memang tidak mudah. Kita bisa difitnah dari berbagai sisi, kita bisa di media framing dari berbagai sisi, tapi yang selalu saya pegang, yang saya percaya didikan orang tua saya selalu terapkan kepada saya juga, itu kita tidak perlu takut direndahkan oleh manusia, karena kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya rasa, saya selama ini juga berjuang sepenuh hati, saya ingin belajar, saya melakukan apa yang saya bisa sesuai tupoksi saya harus bicara, saya harus berjuang, saya berjuang gitu. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf, tapi saya rasa itu memang hal yang harus saya korbankan gitu, itu adalah perjuangan yang harus saya lewati. Betul mas, nostalgia saya tadi ketika bicara sebetulnya agak sedikit harus menahan diri gitu, tiba-tiba nggak tahu kenapa flashback. Jadi keinget dulu saya masih kecil, mendampingi mamah gitu ya, seorang wanita hebat, keliling karena kita nih anggota dewan memiliki tanggung jawab minimum 30 titik seperti ini, dan juga bantuan yang kita suarakan dan kita perjuangkan selama masa sidang itu kan harus bisa dilaksanakan ketika kita lagi reses gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat lah, saya kan juga transparan di sosial media apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan. Insya Allah jauh dari kata gaji buta lah, dan itu yang saya lihat, contoh itu saya lihat dari Mama Vena gitu, yang betul-betul bahkan lebih perfeksionis, keuangan aja pengeluaran apa segala macam Mama Vena yang hitung sendiri. Nah kalau saya mungkin lebih santai gitu, cuman berjuang itulah, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, itu yang selalu saya lihat dan saya contoh dari ibu saya. Duh, Verrel baik banget ya pemirsa. Mau digimanapun sama orang, Verrel tetap ambil sisi positifnya. Nggak heran kalau adik-adiknya tuh lengket banget sama Verrel. Dan sebaliknya, meski sibuk jadi anggota dewan, pria berusia 28 tahun itu tetap perhatian dan selalu quality time sama adik-adiknya. Bangga ya, bangga banget gitu. Aku punya anak yang bisa membalikan paradigma kalau
orang tua yang berpisah, tapi anak-anak tetap bisa berprestasi bagi negara dan bangsa ya. Juga Athala, dan ini ada Mama, jadi aku ajak sekeluarga untuk support Mas Feral. Karena kan di politik nggak mudah, dia harus punya mental yang kuat, harus punya dedikasi. Ya, ini bentuk kasih sayang kita ya Mah ya, sama Mas Feral, nanti juga Mas Athala insya Allah bisa meneruskan jejak kakaknya, itu aja. Makasih ya Kak, udah membuat Mama bangga dan bahagia. Selain punya personality yang begitu positif, penampilan Feral selama jadi anggota dewan juga ikut jadi sorotan. Feral selalu tampil gagah dan modis dengan jas yang lengkap dan rapi bak CEO muda. Begitupun ketika berkunjung ke daerah-daerah terpencil, Feral tetap rapi dengan setelan batik dan celana bahan serta sepatu pantopel. Hal ini berbanding terbalik dengan penampilan Feral ketika masih jadi artis. Feral lebih sering memakai setelan kasual seperti t-shirt berpadu dengan denim dan sneaker mahal sambil menjinjing clutch bag. Selama jadi artis, Feral pun sering pamer hidup serba wah dan flexing barang-barang mewah miliknya. Well, mau seperti apapun penampilan Feral, emak-emak sejagat maya tetap gemes sama mantan kekasih Natasha Wilona itu. Sayangnya hingga sekarang Feral belum mau nge-spill siapa kekasih hatinya. Katanya sih Pujianti Utami, tapi entahlah, Feral belum pernah benar-benar mengakui bahwa ia dan Puji menjalin cinta. Kira-kira kapan ya Feral nge-spill kekasih hatinya? Kan kita pada penasaran. Nantilah kalau mungkin sudah lebih tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu, jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas, saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot, karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia, apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja.